Yesus memanggil dan mengutus kedua belas rasul. Ini ada dibahas di Matius, Markus, dan juga Lukas ini. Jadi ada tiga nih yang dibahas mengenai rasul, tugas dan tindakan para rasul terbatas pada apakah terbatas pada Israel? Apanya yang terbatas? Nah, nanti kita akan lihat. Rasul itu maksudnya adalah orang yang diutus. Nah, orang yang itu diutus. Jadi memang sesuai nih dengan konteks sejauh ini masih sesuai gitu. Nah, dalam surat-surat Rasul Paulus, Rasul itu berarti mereka yang sudah menyaksikan kebangkitan Tuhan dan diutus untuk mewartakan kebangkitan. Sebelum disebutkan secara spesifik gitu. Mereka disebut sebagai murid dan ataupun pengikut. Nah, sedikit mungkin ngomong tentang perbedaannya dikit ya. Berbeda dengan Injil Markus dan Lukas, jadi dalam Matius itu tidak ada cerita pemanggilan ke-12 rasul. Jadi kan kita baca Matius nih, tahu-tahu Joel tiba-tiba muncul aja. Ada Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, dan seterusnya sampai Yudas Iskariot. Jadi memang sudah diasumsikan bahwa orang-orang yang membacanya sudah mengetahui kelompok tersebut. Kalau di Markus dan Lukas, ada tuh diceritakan bahwa Yesus berdoa, lalu memanggil nih kedua orang tersebut jadi buat jadi murid-murid ya, jadi rasul. Kenapa 12? Nah, ini yang menarik. Yang jelas 12 itu kita langsung teringat tentang ke-12 suku Israel. Tapi yang menariknya adalah ini tuh menandakan bahwa otoritas Yesus tuh punya otoritas untuk memanggil seluruh bangsa Israel ke dalam kerajaan Allah. Jadi memang Yesus berkuasa dan punya otoritas untuk melakukan hal tersebut. Dan untuk konteksnya kalau untuk Kristianitas itu sendiri, untuk gereja itu sendiri, hal tersebut juga mengatakan gereja yang didirikan Kristus merupakan Israel baru. Menarik nih. Jadi ketika orang bertanya, siapakah Israel modern itu? Siapakah Israel baru itu? Ya orang gereja. Ini ada di KGK. Jadi silakan dibaca sendiri. Nah, dan urutan yang ada itu, kalau menurut beberapa tafsiran, dia menggambarkan kedekatan hati mereka pada Yesus. Dan ketika jelas Petrus digambarkan sebagai yang pertama. Meskipun memang dia bukan yang dipanggil pertama sebenarnya. Tapi Petrus digambarkan sebagai yang pertama. Pada akhirnya nanti dia akan ditunjuk sebagai pondasi kesatuan para uskup, imam dan umat beriman. Lalu yang ini dia akan menjadi kepala gereja. Dan yang kalau dalam gereja Katolik kita mengenal sebagai paus. Dan terus gitu ya. Sampai sekarang kita udah punya Paus Leo ke-14. Menarik ya. Jadi memang Petrus ini sebagai suatu pondasi kesatuan. Kayak bilang di atas batu karang ini gitu. Nah, di atas Petrus ini dia akan mendirikan gerejanya. Nah, lalu Yesus sengaja itu memilih murid-murid yang rendah, yang mungkin juga tanpa kehormatan dan tanpa pendidikan yang macam ahli agama gitu ya. Kalau pada akhirnya nanti kan Paulus kan memang sudah terdidik gitu ya istilahnya. Udah memang sudah rabi ya Paulus juga istilahnya. Tapi pas awal-awal sengaja dipilihnya itu 12 orang yang bukannya mengalami pendidikan rabi, nggak bisa disebut rabi gitu istilahnya. Nah, maksudnya apa? Kalau kata Santo Agustinus, itu supaya setiap hal besar yang mereka lakukan itu berasal daripada Yesus yang bekerja di dalam mereka. Logikanya gini, Bapak Ibu teman-teman. Jika Yesus memilih orang kaya, berkuasa, terdidik, keberhasilannya mereka dalam mewartakan itu bisa diakui secara pribadi atau orang mungkin akan memasangnya pada pribadi mereka. Kenapa? Ya memang kenapa Injil bisa diwartakan ya soalnya kaya sih, jadi gampang, gampang tidak ada perlawanan dan semacamnya. Berkuasa ya udah kalau kamu nggak mau menerima Injil nanti saya masukin penjara misalkan. Bukan mana pada Yesus ya jadinya, ataupun yang terdidik ya emang dia pinter kok. Gitu. Tanpa mesti ada kuasa Roh Kudus dia pinter. Jangan sampai akhirnya orang berpikiran seperti itu gitu. Sengaja akhirnya ya sudah sekalian tidak yang rendah, yang tidak terdidik ya istilahnya. Terus juga yang mungkin juga tanpa kehormatan, pemungut cukai, Matius, tanpa pendidikan juga, itu semuanya kenapa? Supaya ketika akhirnya keajaiban pelayanan mereka itu tidak bisa dijelaskan, mereka nggak punya duit, mereka nggak punya kuasa, gitu ya. Kalau kata orang zaman dulu, lu punya duit, lu punya kuasa. Tapi ya enggak kan istilahnya. Mereka nggak punya duit, nggak punya kuasa, tapi bisa mewartakan dan semua orang pada ngikut mereka kok bisa gitu. Lalu mereka kok bisa ngerti isi kitab suci dan menjelaskan pada mereka kan nelayan gitu. Dulu belum ada Google, belum ada ChatGPT bisa langsung ditanyain gitu ya. Ya ini maksudnya apa? Terus baca gitu. Tapi mereka bisa ngerti. Semua kenapa? Karena kuasa dari Allah, kuasa Kristus. Itu yang menjadikan mereka bisa. Lalu pertanyaan menariknya adalah gini, mengapa masih ada
Yudas Iskariot gitu. Bahkan jelas tulisnya di Matius ya, Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Menunjukkan bahwa bahkan ketika ada musuh di dalam pelayanannya, kebenaran itu tidak bisa dikalahkan. Saking besarnya, saking hebatnya kebenaran itu, sekalipun ada musuh em, di dalam para muridnya gitu ya, sekalipun ada musuh dalam para muridnya, kebenaran itu tetap akan tersiarkan. Kebenaran itu akan terungkap, semua akan terlihat, semua akan melihat, dan semua akan mengakui. Dan menunjukkan bahwa Yesus itu tidak takut pada orang jahat. Kalau dia takut kan ngapain dimasukin gitu istilahnya, ya kan? Dan yang kedua adalah agar gereja itu tidak kaget memiliki orang yang jahat. Jadi masalah kita gitu ya, istilah ada orang jahat gitu ya. Di dalam komunitas kita, ya mungkin ya, ada orang jahat, nggak tahu tuh. Yang orang jahat mungkin kelompok kita, di gereja kita lah, di gereja secara umum kan mungkin probabilitas menemukan orang jahat lebih gede ya secara matematik. Itu tuh tidak, memang dari zaman 2000 tahun yang lalu juga memang udah ada. Orang-orang munafik, pengajar palsu yang tampak suci tapi hatinya busuk ya memang ada dari dulu. Jadi tidak perlu kaget, tidak perlu kaget. Bukan karena dia Kristen, karena dia Katolik, dia pasti suci. Enggak. Ada yang motivasinya itu sih, yang penting supaya motivasinya untuk keperluan dia pribadi. Wah, 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 wah. Ternyata 2000 tahun yang lalu juga sudah begitu. Jadi tidak perlu khawatir. Tapi tentu saja kita sebisa mungkin janganlah jadi orang jahat terus. Kita mengusahakan ya ke kudus. Kita mengusahakan kesalahan. Kita mengusahakan kebaikan. Demikian ya. Lalu mungkin detail yang lain, mungkin Bapak Ibu, kalau teman-teman semua kalau baca kitab suci kan ada berapa, ini si Nathanael misalnya, atau si Yudas, tapi Yudas Tadeus atau Lebeus atau apa gitu. Nah, memang pada zaman itu, ini sedikit intermezzo lah supaya biar kita juga tahu juga. Pada zaman itu orang-orang itu bisa jadi memiliki lebih dari satu nama. Nama Ibrani, nama Yunani atau Latin, juga rohani, nama keluarga, nama yang dikaitkan oleh daerah. Ya sama aja misalnya, saya kan punya nama Krisma, apa ya, Yohanes lah. Ya, nama kok apa kan ada nama sendiri. Nama Krisma saya Yohanes Rasul. Yohanes kan dalam bahasa Inggris namanya John. Dalam bahasa yang mungkin Rusia, Ivan. Dalam bahasa Italia, Giovanni. Ya, mungkin dalam bahasa Ibrani saya kurang tahu apa. Tapi pasti ada gitu. Nah, jadi sama aja kayak gitu. Atau mungkin ya saya Yohanes Joshua Di Prasetyo. Ya orang mungkin mengenal saya sebagai Yohanes, mungkin sebagai Joshua, sebagai ya Yohanes Joshua, atau mungkin sebagai Dwi, atau mungkin sebagai Prasetyo istilahnya, nama keluarga. Bisa aja. Jadi memang wajar aja ada lebih dari satu nama yang dimiliki oleh para rasul kayak Simon, Petrus, Kefas, Lewi itu Matius, Yudas Tadius, Tadius Lebbeus, dan Bartolomeus itu yang Nathanael, misalnya banyak. Pada akhirnya kita melihat bahwa pemanggilan rasul itu menggambarkan gereja yang didirikan Yesus sebagai Israel baru. Terus kedua, selain itu pelayanan yang dilakukan oleh para murid dimampukan oleh kuasa Yesus. Lalu kita masuk nih, tugasnya apa aja? Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Jadi mereka tuh tidak mengulang apa yang disampaikan oleh Musa. Mengulang yang disampaikan dulu misalkan. Kamu akan apa, atau terjanji apa bla bla bla. Tidak. Mereka ngomong kerajaan surga sudah dekat. Ini suatu hal yang baru. Tidak ada di sebelum. Dan menariknya bahwa mereka itu tidak ragu ataupun khawatir, tetapi mewartakan dengan penuh kepatuhan. Oh, tugas lainnya adalah sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Cuma-cuma kenapa? Karena semua kuasanya itu berasal daripada Yesus sendiri. Kamu sudah diberi kuasa secara cuma-cuma, nggak perlu bayar, nggak perlu apa. Kamu juga kasih juga dengan cuma-cuma. Dan hal ini semua gitu ya masih dilakukan oleh gereja melalui sakramen-sakramen, melalui mungkin juga pelayanan medis yang memang ada gitu misalkan ya, oleh Yayasan Katolik misalkan. Misalkan kalau di Bandung ada ini ya, ada Borromeus misalkan, rumah sakit Katolik. Di Cigugur yang dekat Cirebon ada rumah sakit Katolik juga. Di Cirebonnya juga ada sih. yang rumah sakit Katolik gitu ya istilahnya. Ada. Dan juga doa syafaat. Ketika kita imam itu berdoa gitu ya bagi orang-orang semuanya, memberikan suatu intensi misa, imam, uskup, paus, ya semuanya ini untuk merupakan tugas yang sudah memang diberikan dari zaman Rasul itu untuk dilakukan lagi sampai sekarang. Lalu bilangnya penelarangannya tidak membawa emas atau perak deh. Pertama ini menjauhkan mereka dari akar kejahatan.
karena ya uang itu dibilangnya sebagai suatu akar kejahatan. Lalu menjauhkan mereka dari tuduhan atau kemungkinan fitnah. Bisa aja kan ini ya kamu menyembuhin karena mau dibayar kan. Nah, bisa aja diomong kayak gitu istilahnya. Ya, lalu tidak membawa bekal atau baju dua helai, kasut atau tongkat. Dan ini juga merupakan suatu janji kemiskinan yang akhirnya dianut juga oleh misionaris. Misionaris mana ada pergi pakai jet pribadi misalkan, atau pergi pakai mobil mewah. Waktu itu menarik sih ketika Paus Fransiskus itu datang sini, lalu berkelilingnya pakai mobil, oke mobil bagus gitu ya, tapi mobil yang sederhana gitu istilahnya, hitungannya ya. Dan menurutku itu bagus banget, itu menandakan suatu semangat solidaritas, semangat kemiskinan, dan itu wow, itu jujur melihatnya tersentuh, apalagi di tengah krisis keteladanan gitu mengenai kesederhanaan. Bukan kita tidak boleh kaya enggak, tapi ketika kekayaan kita itu membuat kita tidak lagi solidar solidar sama sesama kita, apakah itu juga suatu kasih? Komisionaris biarawan-biarawati memang mengucapkan janji kemiskinan itu istilahnya. Nah, lalu tidak ada bekal supaya tidak berjalan terlalu jauh atau menyimpang. Jadi memang pasti mereka akan numpang istilahnya, numpang di seseorang, dan nggak mungkin jalanannya terlalu jauh. Kalau misalkan bekal kan mereka tanpa mesti numpang bisa aja pergi gitu ya, jauh aja. Tapi ya akhirnya perjalanan mereka ini pasti tidak akan terlalu jauh untuk setiap checkpointnya lah istilah. Lalu baju dua helai gitu, kemewahan bagi mereka yang berpergian. Jadi zaman dulu bisa ganti baju itu udah mewah gitu istilahnya dalam berpergian gitu ya. Jadi memang ini semua menggambarkan sikap kemiskinan. Dan tidak perlu khawatir karena nanti semuanya akan dipenuhi oleh mereka yang dikunjungi, mereka yang jadi hostnya gitu. Nah, lalu apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Nah, para rasul ini tidak diperbolehkan untuk berpindah rumah untuk mencari tempat yang lebih baik. Jadi kalau memang sudah layak, sudah di situ aja sampai kamu pergi dari kota atau desa tersebut. Karena kalau pindah-pindah itu menunjukkan sikap rakus dan cinta diri, self indulgence gitu. Ini rumahnya misalkan kalau zaman sekarang konteksnya nggak ada AC-nya lah, saya mau cari rumah yang ada AC-nya. Yang enggak, kalau memang dia layak, sudah layak, cukup, sudah gitu. Tidak perlu pindah-pindah untuk para misionaris, para rasul tersebut. Dan kenapa mesti seorang yang layak? Supaya pesannya yang nanti disampaikan itu tidak ternodai oleh reputasi buruk dari si yang punya tempatnya ataupun yang tempatnya itu. Jadi memang kita mesti cari yang layak. Nanti kalau enggak kan nanti di itu murid-murid Yesus di situ ya, jangan-jangan dia terafiliasi dengan bla 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 bla. Misal dia dia berhubungan dengan sini ini, si itu. Wah, nanti orang ngeblocking dulu nih, pesannya nggak nyampe. Dan ketika kamu masuk ke dalam rumah orang, berilah salam pada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Salam gitu ya. Shalom, damai bagimu, salve gitu ya. Jika tidak dapat terwujud karena orang yang tidak layak, itu salamnya itu tidak akan tinggal adanya, tapi akan balik lagi kepada yang mengucap. Salam turun atas mereka ini, ya atas rumah yang menampung para rasul dan dalam-dalamnya ini juga. Dan semuanya ini juga diteruskan melalui sakramen dan tanda suci yang diberikan oleh gereja gitu. Makanya kita pun masih ada yang pemberkatan rumah, terus juga ada barang-barang sakramental kayak salib ataupun daun palma yang sudah diberkati, bla bla bla, sana sini gitu ya. Salib gitu ya. Banyak hal gitu istilahnya, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Masih sampai sekarang dilakukan oleh gereja. Lalu gitu ya. Dan apabila seorang seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Nah, maksudnya kebaskan debunya itu apa? Ini biar dia tuh tidak lagi berhubungan, benar-benar berpisah secara penuh dengan orang yang memang tidak percaya. Dan sebagai tanda bahwa para rasul itu tidak diterima dengan baik dan menunjukkan bahwa para rasul melalui perjalanan jauh untuk mereka. Maksudnya gimana nih? Ketika orang berjalan gitu istilahnya, mereka kan melalui suatu perjalanan jauh. Kalau perjalanan jauh lama-lama kan akan nempel di celana istilahnya paling gampang kan. Nah, atau kalau misalkan mungkin nggak sampai nutup ya dia akan nempel di kaki. Ini mengatakan seolah-olah gini, saya ini udah diutus untuk kamu, saya udah bersusah payah untuk kamu, tapi kamu tuh sama sekali tidak mau menghargai. Kamu tuh menolak, dan ya sudah, ini sebagai tanda buat kamu bahwa kamu sebenarnya sudah diusahakan, tapi kamu tolak. Dan
biar nanti Allah yang akan menghakimi. Sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Apa yang dihadapi oleh orang yang tidak percaya akan lebih parah. Jadi, para rasul dituntut tidak memiliki kemelekatan akan barang, hal duniawi maupun pujian. Dan karya-karya para rasul ini masih dilakukan oleh melalui berbagai hal dalam gereja. Terakhir ini, jadi Yesus itu bilang, jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang daripada umat Israel. Nah, ini sebagai suatu hal yang mungkin aneh atau mungkin menarik. Kan Yesus ini ya, berkali-kali kita bahas bahwa Yesus sebenarnya juga mau untuk ke semua orang gitu. Mau untuk seluruh dunia. Tapi kenapa kenapa gak boleh pergi ke tempat yang lain kecuali yang Israel? Apakah berarti dia maksudnya keselamatan ini bukan untuk orang non Yahudi? Jadi kalau kita baca tafsirnya, memang ini tuh menggambarkan fakta historis bahwa memang ruang lingkup misi Yesus itu dia cuma terbatas pada orang Yahudi aja, dan menggambarkan panggilan awal dan tanggung jawab yang dimiliki oleh orang Yahudi. Orang Yahudi menolak panggilan ini, bahkan menyalibkan Yesus. Akibatnya kehilangan posisi mereka di dalam kerajaan Allah. Idealnya, ya, orang-orang Yahudi ini diubah oleh Mesias, lalu menjadi mengabarkan kabar keselamatan pada orang-orang non-Yahudi. Tapi ternyata tugas dan peran tersebut tuh ditolak mentah-mentah. Itu cuma sebagian kecil aja. Bukan berarti orang Yahudi tidak akan, maksudnya orang Israel tidak dipanggil untuk selamat ya, Bapak Ibu teman-teman. Tidak, bukan. Tapi maksudnya tanggung jawab awal, panggilan awal yang diberikan pada bangsa bangsa Yahudi tersebut, bangsa Israel tersebut pada zaman Yesus hilang oleh karena mereka menolak Yesus. Jadi terbatasnya ruang lingkup pengutusan para rasul menunjukkan panggilan awal Allah yang diberikan pada bangsa Israel. Jadi di sini ada 5 nih. Pertama, pemanggilan rasul menggambarkan gereja yang didirikan Yesus sebagai Israel baru. Selain itu, pelayanan yang dilakukan oleh para murid dimampukan oleh kuasa Yesus. Para rasul dituntut untuk tidak memiliki kemelekatan akan barang, hal duniawi maupun pujian. Karya-karya para rasul masih dilakukan melalui berbagai hal dalam gereja, dan juga terbatasnya orang lingkup pengutusan para rasul menunjukkan panggilan awal Allah yang diberikan pada bangsa Israel. Demikian materi dari saya berikan kepada Abuna Albert. Silakan. Ikron, Abu Najos. Luar biasa, terima kasih.